Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya. Semoga hari ini diberikan limpahan rezeki, kemudahan, kelancaran semuanya yang lebih baik dari hari kemarin dan akan lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Yan. Jadi Mas Yan ini menceritakan semasa beliaunya Mas kuliah ya. Kejadiannya Mas Yan lupa pastinya, tapi sekitar tahun 2010-an. Dan beliau mengalami pengalaman mistis sewaktu mengerjakan tugas kuliahnya. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan dulu ya kepada sedulur semuanya yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu. Terus jangan lupa klik like-nya ya, dan komentarnya. Sedangkan yang di Spotify, jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru yang dibawakan sama Pak D. Alvan. Baik, kita ke ceritanya. Oh ya, Mas Yan ini juga beberapa kali mengirim cerita ya. Cerita yang terakhir itu yang masih saya ingat itu cerita mengenai si kecil yang selalu riwari ya. Kalau maghrib tuh jalan di depan rumahnya. Sempat disapa, ternyata itu adalah bukan anak kecil tapi sosok anak kecil. Kalau belum mendengarkan silakan cari judulnya Si Kecil. Baik, kembali ke cerita terbaru dari Mas Yan itu. Mas Yan mengalami pengalaman ini sewaktu masih kuliah, tepatnya tahun berapa Mas Yan juga nggak ingat, tapi perkiraan tahun sekitarnya tahun 2010-an lah. Kejadian ini dialami Mas Yan saat beliaunya ini mengerjakan tugas kuliah di dalam kamar. Jadi waktu itu ya Mas Yan kan karena mengerjakan itu kan biasanya sampai malam ya. Dan karena jam sudah mulai malam ya, Mas Yan pun ingin membuat kopi. Ya untuk menemani mengerjakan tugas. Dibuatlah kopi. Selesai membuat kopi kan kembali lagi ke kamar. Lah, pas sampai di kamar, Mas Ani inget kalau dia punya camilan yang ada di tasnya. Memang dia beli memang untuk persiapan. Kalau mungkin sampai malam jenuh kan perlu camilan untuk menemani biar nggak jenuh, biar nggak ngantuk ya. Maka diambillah camilan yang ada di dalam tasnya untuk dikeluarkan. Sambil istirahat, minum kopi, makanan camilan yang sudah disiapkan dan dirasa cukup, istirahatnya lanjutlah mengerjakan tugasnya lagi. Setelah agak lama kan semakin larut malam ya. Kan udaranya pasti lebih dingin lah, terasa lebih dingin. Mas Yan pun kebelet ingin buang air kecil. Langsung saja Mas Yan ini keluar kamar untuk ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Mas Yan pun otomatis kan kembali ke kamar. Sampai di kamar, sebelum mengerjakan tugas lagi, Mas Yan ini sebenarnya ingin melanjutkan makan camilannya tadi, mumpung belum konsentrasi untuk mengerjakan tugas. Lah, pada waktu mau makan camilan ini, Mas Yan merasa heran, loh, kok camilannya nggak ada di tempatnya. Padahal Mas Yan ingat betul pada waktu istirahat ya, selesai membuat kopi itu kan makan camilan. Setelah makan camilan kan nggak kemana-mana, langsung mengerjakan tugas di laptop. Dan ingat betul camilan itu diletakkan di pinggir kopi, sebelah laptopnya itu ada kopi, terus camilannya tuh ditaruh di sebelahnya kopi itu. Lah ini kok nggak ada, dikiranya kan jatuh ya, mungkin camilannya jatuh. Dicari ke bawah-bawah
nggak ada camilannya itu. Karena penasaran, kan nggak mungkin ya camilan itu hilang begitu saja. Waktu itu kan tinggal Mas Yan sendiri dalam kamar, nggak ada orang lain. Orang tuanya juga nggak masuk ke kamar. Masih penasaran, dicarilah ke sana kemari. Karena yang pasti kan pikirnya Mas Yan kan pasti jatuh kalau nggak ada itu. Lah jatuh itu, lah khawatirnya jatuh terus dibawa tikus atau apa lari kemana. Kok di bawah nggak ada. Sampai dicari-cari di bawah dipan juga nggak ada. Lah pas mau berdiri, melihat di atas kasurnya, loh camilan itu kok ada di atas kasur. Tapi bukan di tengah-tengah kasur, maksudnya di atas, di samping kasur ya, di pinggir kasur, di samping kasur. Padahal kalau bisa dibilang ya antara meja belajar dengan kasur atau tempat tidurnya itu masih ada jarak. Nggak mungkin dia akan terbang ke situ. Tapi sempat saya juga berpikir, apa mungkin tikus habis ambil terus berjalan di situ jatuh di pinggir kasur tersebut. Tapi seandainya camilan itu dibawa tikus, harusnya kan ada beberapa isinya itu berceceran di bawah atau di samping-sampingnya lah tempat camilan itu. Tetapi itu enggak, bersih sama sekali, enggak ada yang terjatuh makanan-makanan itu. Jadi kayak tergeletak aja di kasur gitu loh, di samping kasur itu. Saat berpikir yang menurut Mas Yan waktu itu kan kejadian yang enggak masuk akal. Tiba-tiba Mas Yan ini jantungnya itu serasa berdetak kencang. Dan bulu kuduknya itu mulai berdiri diikuti semilir angin berhembus. Nah, seketika itu karena merasakan kok ada hawa seperti ini, seketika Mas Yan pun melihat ke arah jendela. Apa mungkin jendelanya itu terbuka? Dan setelah diamati, dilihat, ternyata jendelanya itu tertutup dan terkunci. Tapi sebenarnya Mas Yan ini memang sering mengalami gangguan mistis ya. Makanya beliau ini tahu seperti ada sinyal gitu loh. Kalau akan ada yang mau kenalan dengan Mas Yan ini. Ya biasanya itu tadi jantung Mas Yan mulai berdebar kencang dan bulu kuduk mulai berdiri. Dan mengingat hal tersebut, Mas Yan pun putuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan tugas kuliahnya dan segera untuk bergegas tidur. Karena Mas Yan sudah mulai merasakan ada situasi yang dianggap mungkin kurang kondusif ya. Daripada nanti berbenturan atau apa ya dengan dunia lain, Mas Yan pun memutuskan ya sudah menutup laptopnya, tidak melanjutkan mengerjakan tugasnya dan bergegas untuk segera tidur. Setelah Mas Yan berbaring di kasur mencoba untuk tidur, ternyata tetap saja Mas Yan nggak bisa tidur dan malah merasa gelisah. Sampai Mas Yan ini membaca doa-doa dan alhamdulillah sampai akhirnya Mas Yan bisa tertidur. Setelah sudah tertidur ya sampai entah jam berapa Mas Yan lupa. Karena nggak melihat jam ya. Pada waktu itu Mas Yan itu merasakan sepertinya ada gempa. Karena merasa ada seperti getaran, sontak aja Mas Yan langsung terbangun untuk memastikan apa benar ada gempa. Nah, pada saat sudah terbangun ternyata sepertinya itu nggak ada apa-apa. Bahkan dalam hati Mas Yan ya mungkin cuma gempa ringan ya dan sudah selesai begitu saja. Makanya begitu kamu bangun tuh kok nggak merasa ada apa-apa. Akhirnya saat itu Mas Yan memutuskan untuk melanjutkan tidurnya dan langsung merebahkan dirinya di kasur. Tetapi saat Mas Yan ini baru saja ya telah merebahkan dirinya di kasur dan memejamkan matanya supaya segera tidur. Tiba-tiba
Mas Jan ini merasa ada orang yang naik di atas kasurnya. Otomatis kagetlah Mas Jan dengan hal itu ya. Mas Jan pun membuka mata. Dan hal yang gak diinginkan pun terjadi. Jadi pada saat membuka matanya ya, Mas Jan itu melihat ada sesosok pocong seperti posisi duduk di atas kasurnya Mas Jan tidur itu ya, dengan wajah yang pucat, lingkar matanya hitam, disertai muncul bau busuk yang sangat menyekat. Seketika itu pula Mas Jan itu langsung terdiam, membeku, dan gak bisa bergerak maupun berteriak. Dalam hatinya Mas Van hanya bisa membaca doa-doa yang diingat ya waktu itu. Sampai akhirnya karena Mas Jan benar-benar takut, dan jarak antara Mas Jan dan sosok itu pada waktu itu ya, kalau bisa dihitung meter itu hanya kurang dari 1 meteran. Bayangkan ya, siapa yang gak kaget dan gak takut ya, tiba-tiba di depannya itu ada sosok Poji tersebut. Karena saking takutnya, nggak hanya takut ya, ya kaget, ya takut. Bahkan ya, saking takutnya setelah melihat sosok itu, karena memang bener-bener takut, Mas Jan pun akhirnya jatuh pingsan. Nggak tahu berapa lama Mas Jan itu pingsan ya, sampai samar-samar mendengar Mas Jan ini mendengar suara azan subuh dari masjid, serta diikuti sama suara ketukan dari pintunya Mas Jan ini. Setelah dicek, yang ketuk itu ternyata adalah ayahnya Mas Jan yang mengajak Mas Jan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah setelah sholat subuh ya, Mas Jan tidak mengalami kejadian apa-apa lagi. Kemudian sampai menjelang siang, Mas Jan kan kuliah. Memang sekalian Mas Jan ini berencana untuk ke kampus ya, dan Mbak Yan memutuskan di kampus nanti mau menemui seorang kenalan atau teman kuliahnya Mas Jan yang memang lebih ngerti hal-hal demikian. Dan setelah ditanyakan Mas Jan ke temannya tersebut, ternyata memang katanya Mas Jan ini ada keturunan untuk bisa merasakan dan melihat hal-hal demikian. Tetapi Mas Jan ini memang selalu menolak dan mencoba mengabaikan hal itu, karena memang Mas Jan kan gak mau bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Karena memang pada dasarnya katanya Mas Jan ini termasuk penakut. Tetapi entah kenapa kok ya masih saja Mas Jan ini mengalami hal-hal yang bersinggungan dengan dunia lain tersebut. Dan sejak saat itu sampai sekarang pun Mas Jan masih sering sebenarnya mengalami gangguan hal-hal gaib. Mungkin katanya Mas Jan, mungkin akan diceritakan di lain waktu. Oh ya, ada satu kali lagi yang lewat katanya Mas Jan ya. Pada waktu menemui temannya di kuliah yang mengerti hal tersebut, katanya Mas Jan ini memang bisa melihat hal-hal seperti ini karena keturunan dari bapaknya. Dan begitu juga dengan bapaknya Mas Jan ini ya, bapaknya itu juga banyak cerita mengenai hal-hal seperti ini. Mungkin juga akan Mas Jan bagikan ceritanya. Dan di akhir cerita Mas Jan ini ada pesan ya, untuk pendengar dongeng tengah malam, jangan tengok ke belakang ya. Itu siapa yang pakai baju putih berdiri di balik jendela. Itu tadi pesan terakhir dari Mas Jan di akhir ceritanya. Untuk Mas Jan,
Terima kasih Mas Jan atas kiriman ceritanya. Ditunggu untuk cerita-ceritanya. Mungkin cerita kolaborasi antara Mas Jan dengan bapaknya atau ayahnya ya, yang bersinggungan dengan dunia lain tersebut. Bisa segera dikirimkan Mas Jan. Nanti kita bawakan di Dongeng Tengah malam ini. Sekali lagi terima kasih Mas Jan atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita berikutnya. Dan juga untuk sedulur Dongeng Tengah malam, terima kasih semuanya yang selalu hadir dan setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi bagi sedulur Dongeng Tengah semalam semuanya, untuk yang di YouTube ya, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Sedangkan yang di Spotify, monggo di follow dulu Dongeng Tengah malam supaya tetap bisa mengetahui update cerita terbaru dari Dongeng Tengah malam. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.